Yang pertama dilakukan dalam bukunya Deborah yaitu adalah menentukan Semua orang pasti pernah merasakan dalam kondisi meeting atau rapat yang kurang kondusif, baik dikarenakan perencanaan yang buruk ataupun terlalu banyak orang yang berbicara dan bahkan mungkin karena kurangnya persiapan. Hasilnya, meeting menjadi cukup melelahkan. Padahal sebenarnya kita mengadakan meeting itu untuk mencapai sesuatu yang kita bisa mendapatkan solusi serta pencerahan. Mungkin sudah waktunya kita sama-sama belajar nih mengenai bagaimana meeting yang efektif dan efisien. Dan dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Irviana Trianggraini sharing nih ke teman-teman tentang leadership communication dalam bukunya Deborah J. Barrett, yang dia menyampaikan terdapat 6 hal yang perlu dilakukan agar meeting kita itu bisa efektif dan efisien. And then, check this out. Yang pertama dilakukan dalam bukunya Deborah yaitu adalah menentukan purpose dan expected outcome. Kita harus tahu nih tujuan dan hasil yang kita harapkan dari meeting tersebut. Kita harus sama-sama dalam satu visi satu misi bahwa meeting ini dilaksanakan untuk tujuan dan hasil yang diinginkan itu sama. Dan yang kedua yaitu kita harus menentukan agenda dalam meeting tersebut. Penentuan agenda ini bertujuan agar meeting yang kita laksanakan itu tidak bisa melebar kemana-mana dan kita bisa tetap fokus dalam penyelesaian masalah dalam meeting. Yang ketiga yang juga penting, kita harus menentukan audiensnya. Audiens tersebut meliputi dari mulai pemegang kekuasaan, decision maker, kemudian seseorang yang akan terdampak dari keputusan dalam meeting tersebut, dan seseorang yang akan menjadi eksekutor dalam hal apa yang diputuskan, dan tentunya juga yang terakhir adalah mengenai anggaran atau orang yang bertanggung jawab dalam keuangan. Tentang audiens ini, ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Jeff Bezos yang merupakan CEO dari Amazon. Beliau menyampaikan dalam meeting di Amazon itu berusaha memakai prinsip yang namanya two pizza team, yang artinya orang yang ada dalam meeting tersebut tidak lebih besar dari yang bisa menghabiskan 2 porsi pizza. Yang keempat yaitu menentukan lokasi yang tepat. Jangan sampai kita meeting di tengah-tengah konser, atau jangan sampai kita meeting di tengah-tengah kerumunan. Mari kita meeting di lokasi yang kondusif, yang mana kita bisa menyampaikan sesuatu itu tidak hanya dalam omongan biasa. Lebih baik kita menyampaikan sesuatu itu dalam PowerPoint atau di LCD proyektor, di mana seseorang yang menjadi audiens dalam meeting tersebut bisa tahu nih apa yang ingin kita sampaikan dan dia bisa mencatat dengan runtut gitu. Dan andai kalian tahu juga bahwa ternyata otak kita itu lebih suka merekam sesuatu yang terstruktur daripada sesuatu yang mentah. Yang kelima yaitu menentukan kapan meeting tersebut harus terjadi. Kita lebih baik menentukan meeting itu di pagi hari, atau jangan sampai kita meeting kecuali urgent ya, itu di malam hari, karena kita sudah dalam seharian itu melakukan sesuatu aktivitas yang cukup melelahkan. Tentunya ketika meeting di malam hari dan sampai larut malam itu tidak akan efektif, karena badan sudah lelah, pikiran sudah lelah. Dan menurut Deborah, waktu meeting yang tepat itu adalah 60-90 menit. Jangan sampai kita melebihi waktu tersebut. Jika melebihi waktu tersebut, bisa saja teman-teman sudah mulai lelah dan sudah mulai hilang fokusnya, yang mengakibatkan meeting tersebut tidak bisa optimal.
Tips yang terakhir yaitu mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dalam meeting. Hal tersebut menuntut untuk setiap audiens yang hadir dalam meeting agar tidak datang ke meeting tersebut dengan tangan hampa. Mereka harus mempersiapkan beberapa bahan yang perlu dipresentasikan agar meeting tersebut bisa lebih efektif dan lebih cepat selesai serta mempersingkat waktu. Oke teman-teman, itu merupakan 6 hal yang bisa kita usahakan untuk menerapkan meeting yang efektif dan efisien. Dan marilah kita coba serta kita lihat nih hasilnya. See you!